Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Oke, yang pertama yaitu adalah menyatakan bilangan pecahan. Ya, contoh di sini ada bentuk persegi, lalu dia terbagi menjadi 4 kotak. Dari 4 kotak ini, yang diarsir atau yang hitam ini 1 kotak. Maka luas daerah yang berbayang yaitu 1 dari 4 bagian. Maka nilainya adalah 1/4 bagian. Kita geser ke gambar kedua, yaitu ada persegi panjang terbagi menjadi 6 kotak, dan yang diarsir atau yang terbayang 2. Maka nilainya adalah 2 dari 6, yaitu 2/6. Ya, saya rasa bisa lah untuk hal ini. Tinggal dicek aja dari totalnya berapa, lalu dia berapa yang terarsir. Oke, berikutnya tentang pecahan senilai. Yang mana sih yang senilai? Contoh di sini lihat nih, ada 1/2 sama dengan 2/4. Gitu kan? Kok bisa 1/2 sama dengan 2/4? Ya, karena ini cara mengerjakannya, ini kali silang. 1 kali 4 sama dengan 2 dikali 2. 1 kali 4-nya itu adalah 4. 2 kali 2-nya adalah 4. Maka dia disebut dengan senilai. Untuk membuktikan, sebenarnya simpel aja ini. Kalaupun ini 2/4 disederhanakan, dibagi 2, maka dia pun akan menjadi 1/2. Ini kita mereview sejenak aja ya. Oke, berikutnya tentang menyederhanakan pecahan. Jadi disederhanakan. Contoh dari 4/8 disederhanakan, sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya ini dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 8 pun dibagi 2. Maka menjadi 2/4. Dan 2/4 masih bisa disederhanakan lagi. 2 dibagi 2, 4 dibagi 2 dengan 1/2. Maka inilah nilai yang paling sederhana. 1/2. Ini pun dia senilai. 4/8 senilai dengan 1/2. Pun dengan angka yang berikutnya, 12/54. Bagi berapa yang bisa? Dibagi 2. Ini bagi 2 juga. 12 bagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. Masih bisa nggak nih sederhanain? Masih bisa ternyata. Dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 27 bagi 3 sama dengan 9. Ya, pokoknya penyederhanaan intinya dibagi dengan bilangan yang sama. Syaratnya atas bawah bisa dibagi dua-duanya. Oke, jadi itu buat menyederhanakan. Selanjut, ini ada jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa, ini yang kayak gini. 1/2, 2/3, hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Itu pecahan biasa atau pecahan murni. Oke, nah pecahan yang tidak murni itu yang di atasnya lebih besar dari yang di bawah. Jadi nilai pecahan yang tidak murni itu apabila pembilangnya ini yang di atas ya lebih besar daripada penyebutnya, maka disebut tidak murni. Kenapa? Ya karena dia bisa menjadi pecahan campuran. Contoh 9 bagi 2 kan bisa dapat hasilnya. Ya kan? Berapa hasilnya? Dapat hasilnya 4,5 kalau didesimalkan, atau 4 1/2. Nah, pecahan campuran ini terdiri dari ada bilangan bulatnya dan juga ada pecahan murninya. Gitu. Jadi ada satu ini bilangan bulat dan ada pecahannya 1/4. Jadi selalu ada bilangan bulat di depannya. Kalau desimal itu bentuknya dia koma. Pokoknya semua yang koma itu berarti dia desimal. Kayak gitu. Dan ini bacanya 0,1. Nah, yang ini 1,32, bukan 32. Jadi 1,32 cara bacanya. Ini persen, artinya per 100 dilambangkan dengan ini simbol persen yang ini nih. 10%, artinya 10/100.
15%, 15 per 100. 80%, 80 per 100. Ya, kayak gitu. Lalu ada per mil. Per mil itu artinya per 1000. Gampangan dengan nih, kayak bentuk persen tapi ditambahin 0 yang di belakangnya, yang di bawahnya. 10 per mil. Nah ya, ini 15 per 1000, dibacanya 15 per mil. Oke, jadi ini tentang jenis-jenis pecahan. Kita akan latih tentang ini, pecahan campuran, desimal, persen, per mil. Lanjut, ini ada mengubah pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bisa juga rubah ke desimal, bisa juga rubah ke persen, bisa juga rubah ke per mil. Contohnya nih, angka pertama 9 per 2. Ini pecahan biasa. Kalau mau dirubah ke pecahan campuran, yang tadi 9 per 2 sama dengan, kalau kita pisahkan dia menjadi 8 ditambah 1 per 2. Kenapa dipakai angka 8? Karena 8 habis dibagi dengan 2. Jadi 8 per 2 ditambah 1 per 2. Ini senilai, sama aja. 8 per 1, 8 plus 1 pernya nyatu atau pernya dipisah gini, dia senilai. 8 dibagi 2 sama dengan 4, setengahnya tetap. Maka nilai pecahan campurannya menjadi 4 per 1 per 2. Nah, ini untuk membuat desimal. Cara pertama, ini pakai pembagian yang kayak gini, yang turun ke bawah. 9 di dalam kurung ini dibagi 2. 9 dibagi 2 dapat 4. 4 dikali 2, 8. 9 dikurang 8 dengan 1. 1 dulu nih sebelumnya, baru dikasih koma di sini. Setelah 4 ada komanya, maka bawahnya kasih 0, jadi 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10, sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Atau cara yang kedua, cara yang keduanya adalah nih, dikalikan dengan 5 per 5. Kenapa dikalikan 5 per 5? Jadi kita ngelihat angka 2-nya nih. Angka 2-nya ini bisa dijadikan angka 10 atau 100 atau 1000. Jadi kita buat 2-nya ini di bawah ini penyebutnya berubah menjadi puluhan, 10 atau 100 atau 1000. Nah, karena dijadikan 10 bisa dengan cara dikali 5, maka bilangan 9 per 2 ini dikali 5 per 5. Bawahnya kali 5, atas juga kali 5, supaya tetap senilai. Gitu, kali 5 per 5, maka 9 kali 5, 45, 2 kali 5, 10. Jadi 45 per 10, yaitu 4,5. Karena per 10 berarti ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5 di sini. Nah, untuk persen lebih gampang. Tinggal dikali aja 100, kasih tanda persen. 9 per 2 ini dikali 100 persen, maka dia menjadi 450%. Kalau per mil juga sama. Tinggal 9 per 2 dikali 1000 per mil. Maka dia menjadi 4500 per mil. Kayak gitu ya. Jadi untuk kali ini kita udah belajar tentang merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, lalu ke desimal, lalu ke persen, dan juga ke per mil. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya nanti. Ini kita cukupkan dulu. Oke, jadi untuk materi yang perubahan ini saya cukupkan dengan ucapan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.